Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak Ali dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 1 mau menyampaikan presentasi tentang SKI yang berjudul Dakwah Rasulullah Periode Madinah. Perkenalkan, nama saya Asyafiq Adi Gunasar yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi dakwah Rasulullah periode Madinah. Adapun anggota kelompok saya adalah Afrizal Latif Maulana, Muhammad Askafarul Isha, Khulafaur Rasyidin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Saudara Rizal untuk membacakan materi yang pertama. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Proses dakwah Rasulullah SAW di Madinah terbagi dalam 3 tahapan, yaitu masa rintangan, masa perdamaian, dan masa kemenangan. 1. Tahapan masa penuh rintangan. Baik dari dalam kota Madinah atau dari luar kota Madinah, tahapan ini dimulai dari awal tahun Hijriah sampai perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijriah. 2. Tahapan masa perdamaian. Dimulai dengan perdamaian dengan para pemimpin paganisme yang diakhiri Fathul Makkah pada bulan Ramadan 8 Hijriah dengan ditandai adanya korespondensi dengan para raja di Jazirah Arab. 3. Tahap masa kemenangan. Dimulai dengan banyaknya manusia berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai kabilah hingga wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya, saya persilakan untuk Saudara Aska untuk membacakan materi yang kedua. Substansi dakwah di Madinah. Substansi dakwah di Madinah yaitu dengan mendirikan pemerintahan Islam, menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna atau kafah, menyebarkan dakwah Islam dan konsolidasi daulat Islam yang didasarkan pada akidah Islam. Tantangannya adalah adanya gangguan stabilitas dari pihak dalam, yaitu adanya pengkhianatan kaum munafik dari luar seperti kaum Quraisy, bangsa Yahudi, Romawi, serta koalisi musuh-musuh Islam yang menyerang opini verbal maupun aksi fisik. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah adalah mendirikan masjid, membuat perjanjian, peperangan, korespondensi, penerapan sendi-sendi hukum Islam dan akhlakul karimah. Rasulullah SAW dalam berdakwah menerapkan strategi yaitu sangat tepat, baik yang berkaitan dengan bil hal maupun bil qaul, sehingga dalam waktu yang singkat seluruh Jazirah Arab sudah masuk dalam kekuasaan Islam. Strategi rinci yang dilakukan oleh Rasulullah SAW periode Madinah adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Rosyid untuk membacakan materi yang ketiga. Dakwah dengan mendirikan masjid. Masjid menjadi peranan yang sangat penting dalam menyatukan umat Islam dan menyusun kekuatan ketika membangun daulat Islam atas dasar semangat tauhid. Rasulullah SAW membuat benteng moral berupa semangat jihad. Oleh karena itu, di awal dakwah di mana umat Islam belum banyak jumlahnya, mereka rela berkorban dan meninggalkan kesenangan dunia demi tegaknya Islam. Di masjid juga umat Islam. Diajarkan pokok tauhid dan syariat Islam. Selain itu juga masjid digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai konflik internal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelas 7F ingin mempresentasikan materi tentang dakwah Rasulullah baik
periode Madinah. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait dengan dakwah Rasulullah. Adapun anggota kelompok saya adalah Darfas Faiza Basila Syahputra, Kamal Al-Bahtiar, Irfan Fistan Syahfadir. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk saudara Darfas membacakan materi yang pertama. Dakwah dengan membuat perjanjian. Perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor terjadi pada waktu tahun pertama Hijriah, berlokasi di kota Madinah. Isi perjanjiannya sebagai berikut. 1. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor adalah satu umat. 2. Kaum Muhajirin harus bekerja sama dengan kaum Ansor. 3. Apabila terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Piagam Madinah terjadi pada waktu tahun pertama Hijriah, berlokasi di kota Madinah. Isi piagam tersebut adalah sebagai berikut. 1. Umat Yahudi dan umat Islam bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. 2. Umat Yahudi dan umat Islam harus saling bekerja sama dalam bidang keamanan. 3. Apabila ada perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan, maka solusinya diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. 4. Orang Quraisy tidak boleh ditolong dan dilindungi. 5. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk saudara Albab membacakan materi yang kedua. Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada waktu tahun ke-6 Hijriah pada tanggal 1 Zulkaidah, berlokasi di Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dilatar belakangi sekitar 1.500 kaum muslimin akan melakukan ibadah haji di kota Makkah. Karena dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy, maka umat Islam mengirimkan Utsman bin Affan R.A. untuk menjelaskan maksud kedatangan umat Islam ke kota Makkah. Sementara dari pihak kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Umar. Isi perjanjian Hudaibiyah: 1. Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali ke Madinah dan baru boleh kembali ke Mekah di tahun berikutnya. 2. Gencatan senjata selama 10 tahun. 3. Pihak yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad SAW diperbolehkan, begitupun sebaliknya. 4. Siapapun dari kaum Quraisy yang bergabung dengan Rasulullah SAW tanpa izin dari wali harus dikembalikan, sedangkan umat Islam yang ingin bergabung dengan kafir Quraisy tidak boleh dikembalikan. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk saudara Deva untuk membacakan materi yang ketiga. Hikmah dari perjanjian Hudaibiyah yaitu adanya pengakuan terhadap insiden umat Islam, adanya kebebasan bagi umat Islam untuk masuk ke kota Mekah setelah tahun kedua perjanjian Hudaibiyah, dan adanya pembuktian keimanan. 3. Dakwah ketika terjadinya Perang Badar terjadi di tahun 4 Hijriah pada tanggal 17 Ramadan, berlokasi di Sumur Badar. Perang Badar dilatar belakangi insiden umat Islam yang terancam dan adanya izin untuk berperang, yaitu turunnya Al-Hajj. Quran surat Al-Hajj ayat 39. Adinal lidini wa yuqatalu nabinnahum yulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang berperang karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Quran surat Al-Hajj
ayat 39. Perang tersebut melibatkan 950 tentara kafir Quraisy berhadapan dengan 314 tentara Islam. Dengan hasil akhir perang adalah memenangkan umat Islam dengan tewas 70 orang kafir Quraisy dan menawan 70 orang lainnya. Sementara pihak muslimin 14 orang yang tewas jihad. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ali dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 3 mau menyampaikan presentasi tentang SKI yang berjudul Dakwah Rasulullah Periode Madinah. Perkenalkan, nama saya Afriza Nabil Nasiruddin Arif yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainun Nurido. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibriza Sirajuddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlul Hikam. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan untuk Saudara Ridho membacakan materi yang pertama. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah pada bulan Syaban, berlokasi di Bukit Uhud. Perang tersebut terbelakangi kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar. Perang tersebut melibatkan 3.000 tentara kafir Quraisy terhadapan dengan 1.000 tentara Islam. Namun, tengah perjalanan seperti 3 tentara Islam membelok di bawah pimpinan Abdullah bin Ubad. Hasil akhir dari peperangan tersebut adalah pada mulanya umat Islam memperoleh kemenangan. Akan tetapi karena pasukan pamanah tidak mematuhi instruksi Rasulullah SAW, mereka umat Islam menderita kekalahan dengan gugurnya 70 syuhada, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah. Perang Khandaq, Perang Ahzab terjadi di tahun kelima Hijriah pada bulan Syawal, berlokasi di sekitar Madinah. Perang tersebut dilatar belakangi konspirasi umat Yahudi Bani Nazir, Bani Quraisy dan kafir Quraisy untuk menghancurkan pemerintahan Islam. Perang Khandaq melibatkan 10.000 tentara kafir Quraisy lengkap dengan pasukan invasi pimpinan Khalid bin Walid berhadapan dengan 300 tentara Islam. Dalam perang ini Rasulullah pemerintahan untuk bertahan di dalam kota Madinah atas saran Salman Farisi, maka dibuat Paris di sekeliling kota Madinah. Hasil akhir dari peperangan tersebut mengebukan tentara sekutu hampir selama sebulan, membuat mereka lelah dan kehabisan logistik, dan adanya perpecahan di kalangan mereka sendiri. Juga adanya pertolongan Allah SWT berupa angin kencang yang memporak-porandakan kekuatan tentara sekutu sehingga mereka akhirnya meninggal kota Madinah. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan untuk Saudara Ibrizi untuk membacakan materi yang kedua. Perang dengan Bani Quraisyah terjadi di tahun kelima Hijriah, berlokasi di sekitar Madinah. Perang tersebut dilatar belakangi perkhianatan Bani Quraisyah yang membantu kafir Quraisy dalam perang Khandaq atau Ahzab. Hasil akhir dari perang tersebut adalah keluarnya Bani Quraisyah dari kota Madinah. Perang Khaybar terjadi di tahun ke-7 Hijriah, berlokasi di Khaybar.
Khaybar merupakan pusat dari pemberontak Yahudi yang selama ini mengadakan penyerangan terhadap pemerintahan Islam di Madinah, sehingga terjadilah perang tersebut. Sekitar 1.400 tentara Islam di bawah ini pimpinan Ali bin Abi Thalib menyerang Khaybar. Hasil akhir peperangan Khaybar menyerahkan dan tunduk pada kekuasaan Islam. Perang Mu'tah terjadi di tahun ke-8 Hijriah bulan Jumadil Awal. Ghazanah Romawi membunuh dai-dai yang datang dari Syam, di antaranya Al-Haris bin Umar. Adanya ancaman Raja Ghazanah yang bernama Haris al-Ghazan yang akan menyerang kota Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan 3.000 pasukan untuk menyerang Ghazanah, tetapi di Mu'tah dihadang oleh 200.000 tentara Romawi. Hasil akhir dari peperangan tersebut, tentara Islam kehilangan 3 komandannya, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Khalid bin Walid. Dengan menggunakan strategi tertentu, Khalid bin Walid memutuskan untuk mundur, sementara tentara Romawi sudah dalam kondisi lemah sehingga tidak mengadakan pengajaran. Meski umat Islam tidak memperoleh kemenangan, namun pamor Islam semakin bersinar ke negara-negara di luar Islam. Fatuh Makkah terjadi di tahun ke-8 Hijriah tanggal 10 Ramadan berlokasi di Makkah. Latar belakang Fatuh Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah dengan diserangnya Bani Khuza'ah sekutu Islam oleh Bani Bakar sekutu Quraisy. Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah sebagai reaksi atas perjanjian Hudaybiyah. Hasil lalunya kota Mekah tanpa perlawanan dan hancurlah berhala-hala di sekitar Ka'bah. Lain terjadi di tahun 8 Hijriah bulan Syawal berlokasi di Hunain. Latar belakang perang Hunain, Bani Wazin dan Sakib tidak rela jatuhnya kota Mekah dan menyatakan perang kepada umat Islam. Bani Wazin dan Sabi membawa seluruh kekuatannya untuk melawan 12.000 tentara Islam. Hasil akhir dari peperangan tersebut, dengan susah payah umat Islam memperoleh kemenangan dengan membawa 600 orang, 40.000 domba dan 4.000 uang perak. Perang Tabuk terjadi di tahun ke-9 Hijriah berlokasi di Tabuk karena rasa takut sebagai negara superpower. Kerajaan Romawi mengadakan invasi ke wilayah Islam dipimpin Kaisar Heraclius. Rasulullah SAW mengirimkan pasukannya untuk mencegah invasi pasukan Romawi, walaupun saat itu pasukan Islam dalam keadaan masa paceklik. Hasil akhir peperangan tersebut tidak terjadi peperangan karena tentara Romawi gentar menghadapi tentara Islam yang memiliki semangat tinggi. Banyak wilayah Romawi jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk saudara Fadil untuk membacakan materi yang ketiga. 4. Dakwah dengan korespondensi. Salah satu dakwah Rasulullah SAW adalah dengan mengirimkan surat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa di Jazirah Arab dan sekitarnya, menyeru mereka untuk masuk Islam, dan kepada mereka diterangkan tentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam. Ada yang akhirnya memeluk Islam seperti Raja Habasyah dan Oman, dan ada juga yang mengakui Islam namun tidak memeluknya seperti Mukaukis, gubernur Romawi di Mesir, Kaisar Heraklius dan Romawi, dan Raja Yamamah, dan ada juga yang menentang Islam seperti Kisra dan Persia atau Raja Damaskus. 5. Dakwah dengan menerapkan sendi-sendi Islam. Setelah Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam periode Madinah, turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Tahun ke-2 Hijriah
turunlah ayat yang berkaitan dengan perintah puasa, perintah mengeluarkan zakat, perpindahan kiblat, perintah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tahun ketiga Hijriah turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan minuman khamr. Tahun kelima Hijriah turunlah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berhaji dan menutup aurat bagi wanita, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli, pernikahan, mawaris, jiniyah, dan lain-lain. 6. Dakwah dengan akhlakul karimah. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, tidak berlebihan juga. Senjata beliau ketika berdakwah adalah dengan akhlaknya yang mulia. Sekian presentase dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak Ali dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 4 mau menyampaikan presentasi tentang SKI yang berjudul Dakwah Rasulullah Periode Madinah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahputra yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi dakwah Rasulullah Periode Madinah. Adapun anggota kelompok saya adalah Perkenalkan, nama saya Dandi Dewi Bowo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Hanafi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danif Azhar. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyampaikan materi, saya persilahkan untuk saudara Dandi. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Proses dakwah Rasulullah SAW di Madinah terbagi dalam 3 tahapan, yaitu masa rintangan, masa perdamaian, dan masa kemenangan. 1. Tahapan masa penuh rintangan, baik dari dalam kota Madinah atau dari luar kota Madinah. Tahapan ini dimulai dari awal tahun Hijriah sampai perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijriah. 2. Tahapan masa perdamaian, dimulai dengan perdamaian dengan para pemimpin paganisme yang diakhiri Fathul Mekah pada bulan Ramadan 8 Hijriah dengan ditandai adanya korespondensi dengan para raja di Jazirah Arab. 3. Tahap masa kemenangan, dimulai dengan banyaknya manusia berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai kabilah hingga wafatnya Rasulullah SAW. Marilah kita, Assalamualaikum, saya bersama dengan anggota kelompok kelas 3 mempresentasikan tentang dakwah. Presentasi kali ini memberikan teman-teman pengetahuan dengan dakwah Rasulullah yang kedua, tentang materi yang kedua. Substansi dakwah di Madinah yaitu dengan mendirikan pemerintahan Islam, menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna, kafah, menyebarkan dakwah Islam dan konsolidasi daulat Islam yang didasarkan pada akidah Islam. Tantangannya adalah adanya gangguan stabilitas dari pihak dalam, yaitu adanya pengkhianatan kaum munafik dari luar seperti kaum Quraisy, bangsa Yahudi dan Romawi, serta koalisi musuh-musuh Islam yang menyerang opini verbal maupun aksi fisik. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah adalah mendirikan masjid, membuat perjanjian peperangan, korespondensi, penerapan sendi-sendi hukum Islam dan akhlakul karimah. Rasulullah SAW dalam berdakwah menerapkan strategi yang sangat tepat, baik yang berkaitan dengan bilhal maupun bilkaul, sehingga dalam waktu yang singkat seluruh Jazirah Arab sudah masuk dalam kekuasaan Islam. Strategi rinci yang dilakukan oleh Rasulullah SAW periode Madinah adalah sebagai berikut. Saya akan memberikan penjelasan tentang bab yang ketiga, ya, dengan Mas Hanif. Dakwah dengan mendirikan masjid. Masjid menjadi peranan yang sangat penting dalam menyentuhkan umat Islam dan menyusun kekuatan ketika
membangun daulat Islam atas dasar semangat tauhid. Rasulullah SAW membuat benteng moral berupa semangat jihad. Oleh karena itu, di awal dakwah di mana umat Islam sebelum banyak jumlahnya, mereka rela korban dan meninggalkan kesenangannya dunia demi tegaknya Islam. Di masjid juga umat Islam diajarkan pokok tauhid dan syarat Islam. Selain itu juga masjid digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai konflik internal. Demikian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah. Minggu depan insya Allah dilanjut dengan kelompok selanjutnya. Tapi tolong belajar yang maksimal biar lebih fokus dan lebih baik. Baiklah, kalian sudah bisa, karena sudah ganti jam, waktunya sudah habis. Kita tutup dengan Rabbi fang Tatihim wadinal nafi tariqatihim wa mu'afatihim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.